Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Dalam kesempatan ini saya mengajak dan mengingatkan diri saya sendiri, tuan puan, bapak ibu, saudara dan saudari, untuk kita saling mengingatkan atau saling berpesan dengan kebenaran yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Tuan puan, bapak ibu, saudara dan saudari sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sambung perbincangan kita mengenai fiqhus shalah, yaitu sifat salat menurut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan madhab ulama. Dalam kesempatan kali ini kita akan membincangkan perkara wajib membaca Al-Fatihah di setiap rakaat dan mazhab ulama mengenai perkara tersebut. Imam An-Nawawi mengatakan bahwa Imam Asy-Syafi'i dan ulama Asy-Syafi'i mengatakan bahwa wajib membaca Al-Fatihah dengan tertib, karena sesungguhnya Rasulullah SAW ada membacanya dengan tertib. Telah tetap hadis yang diriwayatkan oleh Malik bin Al-Huwairits bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Wassallu kama ra'aitumuni usalli." Hadis Al-Bukhari nomor 6008 dan Muslim 674. Maksudnya, salatlah kamu sekalian sebagaimana kamu melihat atau mengetahui aku salat. Wajib membaca Al-Fatihah di setiap rakaat dan mazhab ulama mengenainya. Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu' mengatakan membaca Al-Fatihah adalah wajib pada setiap rakaat kecuali rakaat orang yang masbuk, yaitu orang yang salat datang belakangan. Apabila dia mendapati imam sedang ruku, maka dia tidak membaca Al-Fatihah. Dia masih dapat ruku. Jadi ketika dia datang salat masbuk, imam baru saja hendak ruku, ya. Ketika imam sudah salat, setelah membaca surat imam ruku, Allahu Akbar, datang masbuk, kemudian takbiratul ihram Allahu Akbar, kemudian ruku dengan takbiratul ihram Allahu Akbar, maka sah baginya satu rakaat kalau dia dapat ruku, ya, bersama imam. Maka dia tidak wajib membaca Al-Fatihah karena imam sudah ruku. Apabila dikatakan adakah imam menanggung bacaan Al-Fatihah bagi orang yang masbuk tersebut atau tidak wajib bagi orang masbuk tersebut membaca Al-Fatihah. Jadi ada dua pendapat yang dihikayatkan oleh Ar-Rafi'i. Pendapat yang paling sahih dari kedua-dua pendapat adalah imam menanggung bacaan Al-Fatihah bagi orang yang masbuk tersebut. Dengan pendapat ini kebanyakan ulama memutuskan, dan oleh karena itu kalau imam batal wuduknya atau berhadas, maka tidak dikira rakaat tersebut bagi makmum. Tentang mazhab ulama dalam membaca Al-Fatihah pada setiap rakaat, Imam An-Nawawi mengatakan sesungguhnya mazhab Asy-Syafi'i mewajibkan membaca Al-Fatihah pada setiap rakaat, dan dengan pendapat ini kebanyakan ulama berpendapat. Dan dengan pendapat ini kalangan kami meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu dan Jabir bin Abdullah radhiyallahu. Pendapat ini juga adalah pendapat mazhab Ahmad dan Ibnu Al-Mundhir
Dan Ibnu Munzir telah menghikayatkan dari Ibnu Aun Ibnu Munzir telah menghikayatkan dari Ibnu Aun, Al-Auza'i dan Abu Thawr. Pendapat ini juga sahih dari Malik dan Dawud. Manakala Abu Hanifah mengatakan wajib membaca Al-Fatihah pada 2 rakaat yang pertama. Adapun 2 rakaat yang terakhir maka tidak wajib pada keduanya. Pada kedua rakaat membaca Al-Fatihah. Ini kalau sholat yang 4 rakaat. Akan tetapi jika seseorang berkehendak maka dia membacanya. Dan jika dia berkehendak dia bertasbih. Dan jika dia berkehendak dia diam. Ini pendapat Abu Hanifah. Al-Hasan Al-Basri dan sebagian kalangan Daud berpendapat tidak wajib membaca Al-Fatihah kecuali pada 1 rakaat dari setiap sholat. Ibnu Munzir telah menghikayatkan dari Ishaq bin Rahawayh, jika seorang membaca Al-Fatihah pada kebanyakan rakaat maka boleh baginya. Dari Al-Athari diriwayatkan jika seorang membaca dalam 1 rakaat dari sholat subuh atau dari sholat yang 4 rakaat saja maka tidak boleh baginya. Dari Malik diriwayatkan jika seorang meninggalkan bacaan Al-Fatihah dalam 1 rakaat dari sholat subuh maka tidak boleh baginya. Dan jika dia meninggalkan bacaan Al-Fatihah dalam 1 rakaat dari sholat selain subuh maka boleh baginya. Orang-orang yang tidak mewajibkan bacaan Al-Fatihah dalam 2 rakaat yang terakhir mengambil hujjah dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat ke-73 Al-Muzammil ayat 20, yaitu faqra'u ma tayassara min. Maksudnya, maka bacalah oleh kamu sekalian apa yang mudah dari Al-Quran. Dan dengan hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu, Abdullah bin Ubaidillah mengatakan, dakhaltu ala bani Abbas fi sabab min bani Hashim faqulna li syab minna salibana Abbas akana Rasulullah sallam yaqra fi dhuhri wal asr faqal la bakila lahu falallahu kana yaqra fi nafsi faqala khamsan hadis syarun minal ula kana abada ma'muran balagha ma ursila bih wa makhtassana dunan nas bisya'in illa bi thalathi khisalin umirna annas baghal wudu wa la na'kula sadaqah wa la nunzi'a al-khimar alal faros. Hadis dari Abu Daud nomor 808. Maksudnya, kata, aku datang kepada Abdullah bin Abbas dengan seorang pemuda dari Bani Hashim. Kami katakan kepada pemuda tersebut, tanyalah kepada Ibnu Abbas, adakah Rasulullah SAW membaca dalam salat zuhur dan asar? Ibnu Abbas menjawab, tidak. Dikatakan kepada Ibnu Abbas, mungkin ada Rasulullah membaca dengan tidak terdengar. Lalu Ibnu Abbas mengatakan, mudah-mudahan Allah melukai wajah kamu. Perkataan yang lebih buruk dari yang pertama. Adalah Rasulullah SAW seorang hamba dan hamba Allah yang diperintah untuk menyampaikan apa-apa yang telah diutus beliau dengannya, dan tidaklah ada kekhususan bagi kami atas orang lain dengan sesuatu kecuali 3 perkara, yaitu beliau memerintahkan kami untuk menyempurnakan wudu, tidak memakan sedekah, dan tidak mengawinkan keledai atas kuda. Hadis Abu Hurairah di atas hadis sahih. Hadis ini diriwayatkan juga oleh At-Tirmidzi dan Nasa'i. Dalam riwayat lain dari Ikrimah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, la adri akan Rasulullah sallam yaqra fi dzuri wal asr amla. Hadis dari Abu Daud nomor 809. Maksudnya, aku tidak tahu, kata Ibnu Abbas, apakah ada Rasulullah membaca dalam salat zuhur dan asar atau tidak. Hadis Abu Daud di atas ada hadis sahih. Dan dengan hadis yang diriwayatkan dari Abu Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anna Rasulullah sallam qala la salata liman lam yaqra fiha bi fatihatil kitab. Al-Bukhari nomor 756 dan Muslim 393. Maksudnya, sesungguhnya Rasulullah bersabda, tiada ada salat bagi orang yang tidak membaca dalam salat tersebut Al-Fatihah. Dengan hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, baginda bersabda kepadaku, la salata illa bi Qur'an walau bi fatihatil kitab. Hadis Abu Daud 819. An-Nasa'i mendaifkan hadis ini.
Maksudnya tidak ada sholat kecuali dengan membaca Al-Quran dan walaupun dengan Al-Fatihah. Imam Nawawi mengatakan kalangan kami ulama Syafi'i berhujjah dengan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengenai orang yang sholatnya salah. Telah diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW dakhala al-masjid pada khala rajul fasalla fasallama ala nabi sallallahu alaihi wasallam faradda wa qala irji fasalli fa innaka lam tusalli faraja yusalli kama shalla thumma jaa fasallama ala nabi sallallahu alaihi wasallam faqala irji fasalli fa innaka lam tusalli talatan faqala walladhi ba'athaka bil haqq ma uhsinu ghairahu fa'allimni faqala idza kumta ila shalah fakabbir thumma qra' ma tayassara ma'aka minal qur'an thumma rka' hatta tatma'inna raki'an thumma rfa' hatta ta'tadila qa'iman thumma asjud hatta tatma'inna sajidan thumma rfa' hatta tatma'inna jalisan wa fal dzalika fi sholatika kulliha. Hadis Al-Bukhari nomor 757, Muslim nomor 397. Maksudnya sesungguhnya Rasulullah masuk ke dalam masjid, lalu seorang laki-laki masuk ke dalam masjid dan sholat. Lalu dia mengucapkan salam kepada Nabi SAW. Baginda menjawab salamnya dan bersabda, kembalilah kamu sholat, sesungguhnya kamu tidak mendirikan sholat. Lalu dia kembali sholat sebagaimana dia tadi sholat. Kemudian dia datang dan mengucapkan salam kepada Nabi SAW. Lalu baginda bersabda, kembalilah kamu sholat, sesungguhnya kamu tidak melakukan sholat. 3 kali baginda mengucapkan demikian. Dia mengatakan, demi Allah SWT yang telah mengutus engkau dengan kebenaran, tidaklah aku boleh memperbaiki sholatku selain dari yang telah kubuat, maka berilah tunjuk ajar kepadaku. Nabi SAW bersabda, apabila kamu berdiri untuk sholat, maka bertakbirlah dengan takbiratul ihram, kemudian bacalah apa yang mudah bagi kamu dari Al-Quran, kemudian rukuklah sehingga kamu tumakninah dalam keadaan rukuk, kemudian bangun dari rukuk sehingga kamu berdiri tegak lurus, kemudian sujud sehingga kamu tumakninah dalam keadaan sujud, kemudian bangun dari sujud dan kamu dalam keadaan duduk dengan tumakninah. Buatlah perkara yang demikian itu dalam salat kamu dalam semua rakaat salat. Dan dengan hadis Malik bin Al-Huwairits barusan bersabda, wasallu kama ra'aytumuni usolli, maksudnya salatlah kamu sekalian sebagaimana kamu sekalian melihat aku salat, atau sebagaimana kamu mengetahui aku salat. Sungguh telah tetap bahwasanya Rasulullah SAW ada membaca Al-Fatihah dalam setiap rakaat. Telah diriwayatkan dari Abu Qatadah, beliau mengatakan, anna Nabi SAW kana yaqra'u fi zuhri fil ulayain bi ummil kitabi wa suratain wa fi raka'atain ukhrayain bi ummil kitab wa yusmi'unal ayah wa yutawwilu fi raka'atil ula ma la yutawwilu fi raka'atit tsaniyah wa hakadha fil asri wa hakadha fis subh. Hadis Al-Bukhari nomor 776. Maksudnya sungguhnya Nabi SAW ada membaca dalam salat zuhur dalam 2 rakaat pertama surat Al-Fatihah dan 2 surat Al-Quran. Dalam 2 rakaat terakhir baginda membaca Al-Fatihah, dan baginda memperdengarkan kepada kami bacaan Al-Quran, dan baginda salat lebih lama dalam rakaat yang pertama daripada rakaat yang kedua. Dan seperti inilah baginda salat asar dan salat subuh. Dalam riwayat Muslim dari Abu Qatadah, beliau mengatakan, kana Rasulullah SAW yusalli bina fa yaqra'u fi dzuri wal asr fi raka'atain al-ulayain bi fatihatil kitab wa suratain wa ismi'unal aya ahyanan wa kana yutawil raka'atal ula min adz-dzuhri wa yuqassiru tsaniya wa kadzalika fis subh. Hadis Muslim nomor 451. Maksudnya adalah Rasulullah SAW salat dengan kami, lalu baginda membaca dalam salat zuhur dan salat asar dalam 2 rakaat pertama surat Al-Fatihah dan 2 surat Al-Quran. Dan baginda kadangkala memperdengarkan bacaan Al-Quran kepada kami, dan adalah baginda salat lebih lama dalam rakaat pertama dari salat zuhur dan lebih singkat dalam rakaat kedua, dan seperti demikian dalam salat subuh. Dalam riwayat Muslim lain dari Abu Qatadah, anna Nabi sallam kana yaqra'u fi raka'atain ulayain
minaduri wal asr bi fatihatil kitab wa suratin wa yusimunal ayat akhyanan wa yaqra'u fi rakatain ukhrayain bi fatihatil kitab. Hadis Muslim nomor 451. Maksudnya sungguhnya Nabi SAW ada membaca dalam 2 rakaat yang pertama dari salat zuhur dan salat asar surat Al-Fatihah dan 1 surat Al-Quran, dan baginda memperdengar bacaan Al-Quran kadangkala kepada kami, dan baginda membaca dalam 2 rakaat yang terakhir surat Al-Fatihah. Imam Mana'i mengatakan, adapun jawaban mengenai hujjah mereka yang berdalil dengan ayat Al-Quran ma'faqra'u matayasaramin adalah bahwa sesungguhnya ayat Al-Quran tersebut datang mengenai sholat malam. Mengenai hadis Ibnu Abbas yang diriwayatkan Abu Dawud nomor 808, sungguhnya hadis tersebut adalah menafikan, sedangkan hadis yang lain menetapkan. Hadis yang menetapkan lebih diutamakan daripada hadis yang menafikan. Perawi atau sahabat yang meriwayatkan hadis ini mereka lebih ramai, lebih tua umurnya, lebih awal menjadi sahabat Rasulullah dan lebih lama bersama Rasulullah, terutama Abu Hurairah dan Abu Qatadah. Maka jelas lebih utama mendahulukan hadis kedua-dua sahabat tersebut daripada hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Mengenai hadis Ubadah, hadis Al-Bukhari 756 dan Muslim 393, sesungguhnya yang dikehendaki adalah membaca Al-Fatihah dalam setiap rakaat dengan dalil apa yang telah disebutkan dalam hadis-hadis terdahulu. Mengenai hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan Abu Dawud 8198220, An-Nasai juga mendaifkannya. Ada 2 jawaban mengenai hadis ini. Jawaban yang pertama adalah sesungguhnya hadis tersebut dhaif dan telah jelas dijelaskan dhaifnya dalam masalah perbedaan ulama dalam menentukan Al-Fatihah. Jawaban yang kedua adalah bahwa yang dimaksud dengan hadis tersebut adalah Fatihah dalam setiap rakaat karena menghimpun dalil-dalil yang ada. Tuan-puan, Bapak Ibu, saudara dan saudari sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita telah sampai di akhir tausiah atau mudzakarah pada kesempatan ini. Terima kasih telah menonton video ini. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dan bersegeralah dalam berbuat kebaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.